Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang teknik riset operasional dengan menggunakan program linier dengan metode grafik. Adapun presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Tommy Budi Rianto, lalu ada Pak Hermansyah, Pak, angkat tangannya Pak. Ya, lalu ada Mbak Waryanti Sutrisno, dan terakhir ada Pak Nopriyadi. Adapun tujuan kami melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas untuk mendapatkan nilai UAS dalam mata kuliah Teknik Riset Operasional. Ya, untuk berikutnya akan kami mulai. Silakan Pak Nopri. Baik, terima kasih. Latar belakang, pembuatan produk secara efisien dan ekonomis menjadi tantangan utama dalam industri kuliner. Teknik riset operasional dengan metode linier, terutama dengan pendekatan grafik, menjadi relevan dalam konteks ini. Dengan melibatkan variabel seperti jenis bahan baku, biaya, dan kapasitas produksi, metode linier dapat membantu perusahaan kue mengoptimalkan resep dan proses produksi untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Pendekatan grafik dalam metode ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang hubungan antar bahan baku dan kendala produksi, memudahkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dalam merencanakan produksi kue dengan efisiensi tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teknik riset operasional dengan metode linier dan grafik dapat membantu pelaku industri kuliner meningkatkan kualitas produk sambil menjaga keberlanjutan ekonomi. Next. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki menerapkan teknik riset operasional dengan metode linier, terutama menggunakan pendekatan grafik dalam konteks pembuatan produk berdasarkan bahan baku. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam mengelola sumber daya seperti bahan baku, biaya, dan kapasitas produksi agar proses pembuatan kue menjadi lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, tujuan makalah ini adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penggunaan metode linier dengan pendekatan grafik dapat membantu pelaku industri kuliner mengoptimalkan resep dan proses produksi, sehingga menghasilkan kue berkualitas tinggi dengan biaya yang minimal. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan panduan praktis bagi industri kuliner dalam meningkatkan efisiensi operasional mereka sambil menjaga kualitas produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Waryanti Sutrisno. Terima kasih. Metode yang digunakan untuk kasus di atas, kami memilih program linier dengan metode grafik dikarenakan cukup mudah dipahami oleh pemula dan program linier dengan metode grafik memiliki keunggulan utama dalam kemudahan visualisasi, memungkinkan representasi grafis yang jelas dari masalah yang melibatkan dua variabel keputusan. Metode ini sangat efektif untuk pemecahan masalah sederhana, terutama ketika solusi optimal terletak pada sudut pojok dari himpunan solusi. Kemampuannya untuk memberikan solusi awal dengan cepat dan memfasilitasi analisis sensitivitas terhadap perubahan parameter membuatnya berguna dalam konteks pengambilan keputusan yang memerlukan pemahaman visual dan solusi cepat. Namun, perlu diingat bahwa metode grafik memiliki keterbatasan, terutama untuk masalah yang lebih kompleks. Studi kasus yang dianalisa. Pengusaha kue memproduksi dua jenis produk, yaitu donat dan bolu dengan bahan dasar utama berupa tepung dan gula. Dalam satu kali adonan, untuk membuat donat membutuhkan 450 gram tepung dan 150 gram gula dengan margin keuntungan sebesar 15.000. Dan untuk dalam satu kali adonan bolu membutuhkan 250 gram tepung dan 100 gram gula dengan margin keuntungan 13.000. Dengan kondisi tersebut, bagaimana menentukan produk apa yang harus dimaksimalkan untuk mendapatkan keuntungan maksimal apabila jumlah bahan yang tersedia adalah 9.000 gram tepung dan 6.000 gram gula? Selanjutnya silakan Pak Hermansyah.
Baik, berikut ini adalah penyelesaian kasus program linear dengan metode grafik. Nah, ini kita dapat lihat tabelnya ya, dari hasil pengaplikasian studi kasus dengan bentuk tabel. Kita lihat bahwa bahan terdiri dari tepung dan gula untuk menghasilkan 2 buah produk donat dan bolu. Ya. Nah, kemudian bahan yang tersedia itu adalah berupa tepung 9.000 gram dan gula 6.000 gram. Nah, di mana untuk produk donat, tepung yang digunakan adalah 450 gram dan bolu 250 gram. Untuk dengan keuntungan donat adalah 15.000 dan bolu adalah 13.000. Ya. Kemudian berdasarkan tabel di atas, kita bisa membuat asumsi bahwa X adalah jumlah donat yang akan diproduksi, berarti kuantitasnya ya, kuantitas donat. Kita asumsikan bahwa X adalah donat dan Y adalah jumlah bolu yang akan diproduksi, ya, atau kuantitas bolu yang akan diproduksi. Oke, next. Proses penyelesaian kasus program linear dengan metode grafik ada 4 proses. Yang proses pertama adalah kita tentukan dulu nilai keuntungannya. Nilai keuntungan. Kemudian proses kedua adalah menentukan garis persamaan. Proses ketiga adalah pembuatan grafik. Dan proses keempat adalah penentuan hasil. Next. Proses 1. Nah, ini adalah tentukan nilai keuntungan, yaitu dengan rumus maksimisasi berupa max Z sama dengan 15.000 dikali X. X itu adalah donat ya, tadi kuantitas donat 15.000 dikali X plus 13.000 dikali Y. Y adalah bolu ya. Nah, di sini kita mempunyai kendala. Kendala yang pertama adalah 450X ya plus 250Y itu harus lebih kecil atau sama dengan dari 9.000 gram ya, berarti harus di bawah dari 9.000 gram, di bawah atau sama dengan ya, karena kita mencari maksimisasinya. Kemudian yang kedua adalah kendalanya di 150X plus 100Y harus lebih kecil sama dengan 6.000 gram ya, dari 6.000 gram, dan dengan catatan X dan Y itu harus lebih besar sama dengan 0 atau tidak boleh minus ya, supaya masuk di akal perhitungannya. Untuk selanjutnya yang lebih jelas nanti akan dijelaskan oleh Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Herman. Untuk proses 2 yaitu untuk menentukan garis persamaan. Garis persamaan ini yang dimaksud adalah garis yang nanti akan kita coba aplikasikan dalam grafik, di mana untuk bisa menentukan garis di grafik ini kita membutuhkan titik koordinat. Untuk memetakan garis persamaan pada grafik, maka tanda pertidaksamaan kita merubah dulu jadi sama dengan. Jadi yang awalnya nilai pertama itu 450X ditambah 250Y lebih kecil atau sama dengan 9.000, tanda lebih kecilnya kita hilangkan sehingga menjadi sama dengan saja. Jadi 450X plus 250Y sama dengan 9.000. Begitupun untuk
kendala yang kedua, yaitu 150X plus 100Y itu menjadi sama dengan 6.000. Jadi kita menghilangkan tanda lebih kecilnya. Nah, untuk menentukan titik koordinat semua persamaan dan untuk memetakan grafik, maka kita membuat simulasi dengan kondisi pertama, jika X-nya 0, maka Y berapa? Nah, cara menghitungnya, jika X sama dengan 0, berarti X kali 450 itu berarti 0. Nah, sisalah 250Y. 250Y sama dengan 9.000. Maka cara perhitungannya adalah 250 dikali berapa, si Y ini nilainya berapa, untuk menghasilkan 9.000. Atau lebih mudahnya, 9.000 kita bagi 250. Maka didapatlah angka 36. Maka nilai X dan Y adalah, karena X-nya kita tadi tentukan 0, maka 0,36. Begitupun untuk berikutnya, kita mencari titik koordinat untuk Y, di mana Y-nya 0, maka X-nya berapa? Prosesnya sama seperti yang tadi, sehingga didapatlah X-nya itu menjadi angka 20. Maka X, Y adalah 20,0. Karena tetap variabel pertama adalah X, Y. Sehingga angka 0-nya itu ada di belakang. Lalu yang kedua, untuk kendala yang kedua, kita lakukan hal yang sama. 150X plus 100Y sama dengan 6.000. Sama X-nya kita sama dengan 0, maka Y angka akan didapat adalah 60. Itu dari 6.000 dibagi 100. Sehingga XY adalah 0,60. Dan untuk yang kedua pun sama. Nah, setelah titik koordinat ini kita dapat, antara kondisi 1 dengan kondisi 2, yaitu kondisi 10,36 dan 20,0, lalu kondisi 20,60 dan 40,0, maka kita tinggal mengaplikasikan titik koordinat ini ke dalam diagram atau grafik. Ini adalah grafik yang dibuat, yaitu untuk kondisi yang Y, dia itu berada di garis vertikal, sedangkan X dia berada di horizontal. Nilai tadi yang pertama kita dapat adalah untuk kondisi 1, 0,36, yaitu 0-nya untuk X, 36-nya untuk Y. Sehingga 0 di sini, 36-nya di sini. Oleh kondisi keduanya adalah, kondisi yang berikutnya adalah 20,0. 0-nya tetap di Y, jadi 0 di sini, 20-nya di X. Dan untuk kondisi 2 adalah 40,0 dengan 0,60. Nah, kita melihat di sini ada nilai maksimasi, yaitu yang berwarna hijau ini. Yang berwarna hijau itu adalah nilai maksimasi. Maksimasi J sama dengan 15.000X plus 13.000Y, yaitu angka yang sebelumnya sudah kita tentukan. Sehingga kita bisa menentukan penentuan hasil di proses keempat itu. Berdasarkan grafik tersebut, maka kita bisa melihat area hijau sebagai nilai maksimal keuntungan yang didapat. Hasil spesifiknya bisa kita tentukan ke dalam bentuk tabel berikut. Itu pertama kita ambil titik koordinat yang ada di area hijau tadi. Anggaplah titik A tadi itu mewakili titik 0,36, yaitu X-nya 0, Y-nya 36, dan B-nya 20,0. Y-nya 20, X-nya 20, Y-nya 0. Sehingga kita bisa melakukan kalkulasi dengan nilai maksimal Z-nya ini, maksimasinya. X-nya 0, maka 15.000 dikali X, ya 0. Lalu 36-nya ditambah 36 dikali Y. Maaf, 13.000 dikali Y, yang angkanya itu 36, maka didapatlah hasil 468.000. Lalu untuk titik B, yaitu titik yang ada di bawah tadi, itu titik ekstrim B kita namakan, yaitu 20, lalu kita kalikan, 20 ini adalah nilai dari X, sehingga 15.000 dikali 20, 0-nya ini nilai dari Y, dan 13.000 kali Y. Maka didapatlah hasil 300.000. Sehingga berdasarkan perhitungan dari tabel di atas, dapat disimpulkan, apabila toko membuat 36 bolu, itu akan mendapatkan hasil maksimal, yaitu sebesar 468.000.
Demikian contoh perhitungan atau kalkulasi yang kami lakukan dengan metode grafik. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa teknik riset operasional dengan metode linear, metode grafik memberikan pendekatan yang visual. Secara grafik tadi kita bisa melihat langsung bahwa di mana nilai yang nanti akan dihasilkan. Juga mudah dipahami dalam menyelesaikan masalah alokasi sumber daya. Sehingga dalam pengambilan keputusan tentang produksi manakah yang bisa mendapatkan hasil tertinggi atau dengan keuntungan maksimal, kita bisa dengan mudah menggambarkannya di sana. Kita juga dapat melihat cepat solusi optimal. Metode ini cocok untuk masalah sederhana dan memudahkan analisis sensitivitas. Namun, perlu diingat bahwa situasi yang lebih kompleks, metode grafik mungkin kurang efisien, karena mungkin terlalu banyak variabel, sehingga tidak cocok apabila diaplikasikan dalam metode grafik. Dan metode penyelesaian yang seperti metode simplex dapat menjadi pilihan yang lebih baik apabila kita mendapatkan studi kasus yang lebih kompleks atau lebih rumit. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman, Pak Hermansyah, Mbak Yanti, dan Pak Nofriyadi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala sesuatunya dilancarkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.